بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kepada nikmat Islam, nikmat kesehatan dan lain-lainnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang seperti pada hari ini. Yang terhormat pimpinan pesantren Islam Al-Hijaz Ustadz Rahmat Ridwan Lubis MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita untuk membawa materi tadabbur surat An-Nas dan pendidikan keluarga. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja serahkan pemaparan materinya oleh beliau. Tempat dan waktu kami persilakan Ustaz. Afwan Ustaz, mikrofonnya dinyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Para wali santri, para muhsinin yang hadir pada majelis kali ini, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di keluarganya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya, semuanya diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan lurusnya dan menutup hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah, serta anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah yang bisa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dipertemukan kembali yang selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan ini kita mengadakan pertemuan 2 pekan sekali. Yang seharusnya 1 pekan sekali, akhirnya 2 pekan sekali. Dan semua itu karena kesibukan saya secara pribadi, tapi insya Allah saya akan tetap untuk berusaha memberikan waktu untuk para Bapak Ibu sekalian yang hadir maupun yang belum hadir. Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah. Tema kita adalah tentang tadabbur surat An-Nas dan pendidikan keluarga, dan ini adalah pertemuan yang kalau tidak salah ya, dalam pertemuan tadabbur ini adalah pertemuan yang keempat. Sebelumnya kita bahas ayat pertama, kemudian ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya. Maka ini adalah pertemuan yang keempat, yaitu pembahasan tentang surat An-Nas ayat keempat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, min syarril waswasil khannas. Bapak dan Ibuku, sebelumnya kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nas, ini sebagai review saja, tidak begitu lama, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang manusia dengan kalimat An-Nas. Dan An-Nas itu jika kita melihat kepada konteks teks Al-Quran, An-Nas itu meliputi semua manusia, laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kafir maupun muslim. Dan kalimat An-Nas ini adalah kalimat yang umum. Beda dengan kalimat bashar atau kalimat al-ins. Kalimat bashar artinya manusia, al-insan juga artinya manusia,
Al-ins juga artinya manusia. An-nas jamak, banyak manusia. Semua manusia disebut dengan an-nas. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga yang disampaikan oleh para ulama bahwa mengapa Allah sampaikan surat An-Nas itu sebagai surat penutup? Karena di balik kenikmatan Islam yang sempurna dari Al-Qur'an, bahwa Al-Quran sebagai kitab petunjuk, kemudian dari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabiur Rahmah, di mana Nabi yang penuh dengan rahmat, di mana tidak akan masuk surga umat-umat lain sebelum seluruh umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Maka itu kenikmatan mana lagi sampai-sampai Nabi Musa itu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam Isra dan Mi'raj, beliau menginginkan bahwa andaikan saya itu adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak kelebihan pada agama ini, dari Quran yang sempurna, menyeluruh pada aspek ekonomi, sosial, politik, sampai ke kedokteran, sampai ke geografis, sampai ke seluruh bab, seluruh ilmu yang kita lihat saat ini itu pasti muaranya ada di dalam Quranul Karim. Tidak mungkin tidak ada. Kalau kita bahas itu panjang lebar, tapi pasti ada. Tentang pernikahan ada, tentang masalah kandungan dalam perut, paling cepat kapan, paling lambat kapan, berapa tahun menyusui, itu semua lengkap dalam Quran, termaktub, tertulis, dan tidak sedikit pun yang cacat dalam Quran. Kemudian dari Nabi tadi, dengan nikmat ini semua banyak agama lain yang tidak senang, yang iri, yang dengki, Yahudi, Nasrani, itu nomor 1 dan nomor 2 itu. Yahudi, Nasrani itu agama yang paling dengki dengan kita. Makanya kita 17 kali dalam sholat, 17 rakaat dalam sholat itu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat kenasranian dan akidah Nasrani serta akidah Yahudi, di mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi, waladdallin adalah orang-orang Nasrani. Maka itu kita perlu surat untuk perlindungan. Maka surat An-Nas adalah surat perlindungan, dimulai dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan nama-nama Allah yang Maha Agung, ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Rabb, di situ Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 3 nama itu yang bersanding dengan sebuah perlindungan, karena memang perlindungan itu harus datang dari yang maha mengatur, maha pencipta, maha yang punya kerajaan, yang punya kekuasaan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat keempat dengan keempat, kelima, dan keenam itu sumber masalah di dunia ini. Nah, gitu ya. Jadi sumber masalah itu baru dijelaskan di ayat keempat, lima, enam. Ayat 1, 2, 3 itu berkaitan dengan perlindungan. Sosok yang akan melindungi kita itu ternyata adalah maha segalanya. Nah, sekarang masuk kepada ayat 4, 5, 6 itu adalah contoh-contoh keburukan yang akan datang pada diri kita. Contoh-contoh keburukan yang akan datang kepada diri kita. Dan ternyata keburukan atau kejelekan ini bukan hanya menimpa kita, Pak, ataupun Ibu. Bukan hanya menimpa kita sebagai manusia biasa. Bahkan para nabi pun terkena bab ini. Gitu ya. Para nabi itu terkena bab ini. Nanti kita lihat beberapa contoh, misalkan seperti Nabi Adam pernah melakukan kesalahan karena ada godaan yang menggodanya. Kemudian juga Nabi Musa yang pernah membunuh orang. Kemudian juga Nabi Daud. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam yang marah ketika itu. Kemudian juga Nabi Yakub yang ketika itu hampir berputus asa dengan hilangnya seorang anak. Banyak hal. Nah, jadi bahwa ayat keempat, lima ini udah pasti. Saya garis bawahi. Sudah pasti menimpa kita, Pak. Tapi mungkin ada yang tertimpa dan dia progresnya itu cukup tinggi, artinya selalu tergoda dengan adanya godaan itu. Ada juga yang tergoda tapi dia sedikit atau jarang, gitu ya.
Ada yang memang dia tergoda terus gitu. Ada suatu hal dikit dia udah tergoda. Ada bisikan dikit dia ikuti dan seterusnya. Ada juga yang bisa untuk mengcounter. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas ayat ke-14, ayat ke-4. Allah berfirman, min syarril waswas al-khannas, min syarril waswasil khannas. Godaan itu kata Allah Subhanahu wa taala datang yaitu dari asyar. Apa itu asyar? Syar itu adalah keburukan atau kejahatan, kejelekan atau sesuatu yang paling buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna syarrad dawabi 'indallah. Sesungguhnya makhluk, kata Allah, makhluk yang paling buruk yang pernah aku ciptakan di atas muka bumi itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Bayyinah disebutkan, ulaika hum syarrul syarrul bariyah, syarr, paling buruk. Jadi syarr itu artinya adalah keburukan, kejahatan, kejelekan, atau yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling jahat. Gitu ya, syarr. Beda dengan kabir. Kabir atau sifat-sifat lain, misalkan kabir, saghir. Kalau bahasa Arab, itu ketika dia mau paling besar disebut dengan akbar. Kabir besar, akbar yang paling besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saghir itu artinya kecil. Tapi kalau yang paling kecil namanya asghar. Asghar. Ini dari sisi bahasa. Kalimat syar itu mengandung dua. Pertama dia buruk, kedua dia paling buruk. Pertama dia jahat, kedua dia paling jahat. Jadi mengandung dua. Sekaligus disebut dalam ilmu nahu ismu tafdil. Tafdil itu artinya sesuatu yang maha gitu, yang dahsyat. Maka kalimat syar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, akan datang kepada kalian keburukan, bahkan yang paling buruk terjadi kepada kalian. Kejahatan, bahkan yang paling jahat akan terjadi kepada kalian. Kejelekan, bahkan potensi terpuruk yang paling jelek itu bisa terjadi kepada diri kalian. Itu sudah Allah jelaskan di dalam surat An-Nas dengan kalimat syar. Karena makna syar itu, ya, tadi saya sampaikan, bukan hanya jelek, tapi ada menggunakan kata ismu tafdil, paling buruk, paling jelek, dan seterusnya. Dari mana kejahatan itu datang? Min syarril waswas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-waswas. Di dalam ayat surat An-Nas, kalimat waswas itu terdiri dari disebutkan oleh Allah dua kali. Pertama, dia berbentuk masdar atau isim ya. Isim itu artinya kata benda, al-waswas itu artinya kata benda. Adapun yang kedua, dia berbentuk fiil pada ayat berikutnya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis. Waswas itu kata benda, yuwaswis itu kata kerja. Ya, saya ulangi. Nanti nih ada kaitannya nih dengan Quran. Saya ulangi. Al-waswas itu kata benda, yuwaswis kata kerja. Kata benda dalam ilmu tafsir kata para ulama, ketika ada kata benda, maka benda, contoh handphonenya. Contoh ini depan saya ada handphone. Ini kata benda, handphone kata benda. Kata benda itu menunjukkan sesuatu yang sabit, la yataghayyar. Sabit, tetap abadi, tidak akan berubah. Contoh ini handphone. Dari tahun 2000 sekarang 2021 sampai nanti tahun 2100 ini handphone namanya. Nggak akan berubah ini menjadi pensil. Itu namanya kata benda. Kalau kata kerja itu bisa berubah. Sekarang saya duduk, besok saya jalan. Sekarang kita mendengarkan kajian, besok nanti kita tidur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas, bahwa keburukan itu wahai manusia, ya, itu datang dari al-waswas. Nah, waswas ini sifatnya abadi, tetap tidak berubah. Dia akan terus adanya bisikan. Apa itu waswas? Waswas itu adalah as-sautul khafi dalam bahasa Arab. Waswas itu artinya suara yang sangat-sangat pelan, karih, seperti angin. Angin, ini di belakang saya ada kipas angin. Angin jalan. Saya mendengar suara angin itu, tapi pelan. Kita pun begitu. Kita akan mendengar suara angin itu walaupun itu pelan. Nah, waswas itu adalah suara yang sangat pelan yang mengganggu di mana? Nah, nanti dijelaskan dalam Al-Quran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Jadi waswas itu artinya adalah bisikan. Yang mana bisikan ini
terus abadi, tidak akan berubah menuju kepada keburukan. Ya, jadi suatu hari misalkan kita merasakan, bapak dan ibuku merasakan bahwa dalam hidup ini ada dorongan, potensi dari dalam hati membisikkan, ini boleh kok, ini halal kok, nggak apa-apa, dikit doang, haram-haram dikit lah, besok nanti bisa taubat lagi. Yang seperti itu pasti abadi adanya, itu pasti tetap keadaannya, tidak akan berubah, dan itu akan mengenai semua makhluk, ya, manusia namanya, mengenai semua makhluk, dan itu tidak akan bisa dihindarkan. Karena dia abadi, karena dia tetap, karena dia datangnya dari makhluk yang juga abadi. Kan dijelaskan dari sini. Dari siapa itu waswas? Nanti kan dijelaskan minal jinnati wan nas, dari golongan jin, dari iblis. Dan iblis adalah makhluk abadi. Dan dalam tanda kutip makhluk abadi artinya makhluk yang panjang umur. Dari sebelum diciptakannya Adam sampai nanti hari kiamat. Artinya dia abadi. Maka min syarril waswasil khannas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syarri, keburukan itu akan menghampirimu wahai manusia dengan sifat suatu hal yang kecil, bisikan, tapi dia terus. Nanti kita contohkan bagaimana ternyata Nabi Adam itu digoda terus-terusan dengan berbagai macam cara. Nanti ada setelah ini slide-nya insyaallah. Dia terus digoda oleh syaitan, ya, dia terus digoda oleh syaitan, dan godaan ini kalau kita merasa oke, itu hanya godaan, kita merasa bahwa diri ini mampu untuk mengcounter godaan itu dengan macam-macam, ternyata tidak sesingkat itu. Mengapa? Karena syaitan tidak pernah bosan untuk menggoda manusia, dan syaitan tidak pernah lelah untuk menggoda manusia, tapi kita yang lelah untuk beribadah, tapi kita yang lelah untuk membaca Quran, tapi kita yang lelah untuk beramal soleh, tapi kita yang lelah untuk menghadiri kajian. Setan tidak pernah lelah, Pak. Jadi kadang-kadang, kenapa kita kadang-kadang masih juga berbuat dosa? Kenapa? Karena iman itu naik dan turun. Sedangkan semangat para syaitan untuk menjerumuskan manusia itu tidak pernah luntur. Bayangkan Nabi Adam alaihissalam digoda oleh syaitan. Itu bukan sekali dua kali. Bukan dengan cara biasa-biasa saja, tidak. Tapi dengan berbagai cara, bahkan dia bersumpah sampai akhirnya syaitan itu berhasil menggoda Adam, gitu. Jadi kita yang saat ini sekarang ini kita ini semua sebenarnya kalau kita bisa melihat alam gaib, ya, tapi kan Allah tidak mengizinkan itu. Kalau kita bisa melihat, kita ini sedang diteror oleh syaitan. Mungkin kalau kita diizinkan untuk melihat alam gaib, tidak ada yang sanggup untuk tidur. Tidak ada yang berbahagia di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena dia melihat syaitan itu datang dari sekelilingnya. Makanya dalam doa zikir pagi petang yang dibacakan oleh santri, mungkin Bapak Ibu juga baca di rumah. Ada buku kecilnya dikarang oleh atau disusun oleh almarhum pendiri pesantren. Itu ada di antara doanya, Allahumma fadni an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa min tahti arjulina wa min baini aidina wa min khalfina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sisi kananku, wa an shimalina wa an syama'ilina, dan dari sisi kiriku, wa min fawqina, dan dari atasku ya Allah, wa min tahti arjulina, dari bawah kakiku ya Allah, wa min bainina, dan dari depanku ya Allah, wa min khalfina, dan juga dari belakang ya Allah. Bayangin Pak, itu Rasul doa ngajarin siapa? Ngajarin umatnya untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah dari semua sisi. Bayangkan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Semua lengkap dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam zikir pagi dan petang. Dari kita berlindung dari apa? Ya ini diantaranya, al-waswas, bisikan-bisikan syaitan. Tapi ternyata karena Allah Subhanahu wa taala telah memvonis bahwa bisikan ini abadi, karena dia menggunakan kata benda tadi, ya. Ini sifatnya abadi, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat khannas. Apa itu al-khannas? Min syarril waswasil khannas. Ini kabar gembira kalimat khannas, walaupun secara maknanya buruk, tapi secara majazi, secara majaz ini maknanya baik. Apa itu? Ternyata yang mengganggu kita
yang intens terus mengganggu kita dan dia tidak berhenti mengganggu kita, itu punya sifat. Namanya sifatnya al-khannas. Jadi khannas itu bukan nama jin. Khannas itu bukan nama syaitan. Khannas itu sifat. Apa itu khannas? Khannas itu artinya yang selalu bersembunyi atau kabur kapan? Ketika disebutkan nama Allah. Khannas itu bukan cuma kabur, Pak. Tapi khannas itu dalam ilmu nahwu disebut ismul mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Dia bukan cuma kabur, tapi terbirit-birit kaburnya. Kaburnya itu takut banget gitu. Itu khannas. Maka syaitan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarril waswasil khannas, oke, dia mengganggu saya, tapi ternyata dia itu adalah yang paling takut ketika disebutkan nama Allah. Para ulama sepakat, al-khannas artinya adalah al-firar, al-ikhtiba, yaitu bersembunyi dan kabur, bukan hanya kabur, karena Allah mengatakan khannas, bukan khanas atau khanis, bukan khannas. Ada tasdid di situ menunjukkan kaburnya itu dengan cepat dan sangat luar biasa. Saking takutnya dia cepat sekali kaburnya. Itu makna khannas. Maka syaitan tidak ada syaitan yang kuat, Bapak dan Ibuku. Tidak ada jin itu yang kuat. Ketika apa? Ketika kita sebutkan nama Allah. Walaupun jin itu kafir, walaupun jin itu dedengkotnya jin, ketika disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti dia akan kabur. Kalaupun tidak kabur, dia pasti akan menjerit di situ. Makanya kalau kita melihat seorang yang kemasukan, cukup dibacakan Al-Quran, dia akan menjerit, bereaksi. Kenapa? Karena memang Allah telah meletakkan kepada jin itu, karena kalau kalimat ini tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sifat ini tidak dilekatkan kepada jin, wah ini bahaya. Jin tidak takut dengan nama Allah, ini bahaya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melekatkan sifat al-khannas, takutnya ketika disebut dengan nama Allah, takut luar biasa. Karena dia tahu bahwa Allah itu adalah Rabb, bahwa Allah itu adalah Al-Azim, Al-Wahid Al-Qahhar, yang maha besar, yang maha agung. Dan diriwayatkan bahwa al-iblis sebelum menjadi iblis itu adalah makhluk jin yang paling taat. Ketaatannya sama dengan ketaatan malaikat. Itu hampir setara. Makomnya tinggi. Dia punya ilmu tinggi. Punya pengetahuan tentang Allah lebih dari kita. Berilmu lebih dari kita. Karena hidupnya jauh sebelum kita. Kita belum ada apa-apanya. Kita baru lahir kapan? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dia dari zaman Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam ada. Dia udah tahu tentang bumi ini. Ya, itu setan. Tapi karena dia ingkar kepada Allah, yang dulunya dia sangat hormat, sangat ta'zim, sangat kagung kepada Allah, akhirnya dia berdusta kepada Allah, sampai akhirnya dia takut dengan nama Allah, dan yang semua yang bersumber ada kalimat Allah atau yang menisbatkan kepada Allah, maka dia takut. Maka Bapak dan Ibuku, ketika mau aman, ketika mau tentram, ketika mau dijaga oleh Allah, banyak-banyak sebut nama Allah. Kenapa? Dengan begitu setan jauh. Jadi kalau kita misalkan lagi digoda oleh Allah, lagi digoda oleh syaitan, baca astagfirullahaladzim, baca Quran, itu akan datang ketenangan. Ketika orang baca Quran, makanya dalam hadis disebutkan bahwa ada malaikat-malaikat yang tugasnya mencari halaqatuz zikir. Apa itu halaqatuz zikir? Yaitu kumpulan-kumpulan orang-orang yang sedang berzikir. Berzikir itu bukan hanya zikir astagfirullah, bukan. Tapi berzikir itu adalah menuntut ilmu, bagian dari berzikir, karena kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaqatul Quran, menghafal Quran dan seterusnya, itu bagian dari halaqatul zikir. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tentang halaqatul zikir? Hadis tentang halaqatul zikir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan naungi mereka dengan sayap-sayap malaikat, dan berkumpullah sayap-sayap malaikat itu di sekeliling halaqatul zikir. Termasuk kita ini adalah halaqatul zikir. Kalau kata Nabi SAW dalam hadis lain, taman-taman surga. Kita sedang berada di taman-taman surga. Ketika Rasulullah SAW mengatakan taman-taman surga, maka tidak ada di situ syaitan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, idza marartum biriyadil jannah, apabila kalian berjalan di taman-taman surga, farta'u, maka ikutlah di taman surga itu. Berhentilah di situ.
Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga di dunia ini? Qala halaqatu dzikr, yaitu halaqatu dzikr. Saat ini Bapak dan Ibuku, saat ini saya yakin semuanya kita fokus, semua kita tenang, semua kita bisa menikmati, semua kita merasa iman kita bertambah, kemudian kita dijauhkan dari godaan syaitan saat ini. Kenapa? Karena kita berada dalam halaqatul dzikir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah akan naungi mereka dengan naungan para malaikat, dan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan halaqatul dzikir ini, maka syaitan tidak ada. Kapan setan itu ada? Nah, kapan kita terasa was-was atau bisikan itu mulai mengalir? Kapan? Khususnya biasanya ketika kita menyendiri, ketika kita sendiri, atau ketika kita bersama dengan teman-teman yang tidak baik. Di bab-bab ini sebenarnya manusia itu terjerumus. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Khannas, bahwa iblis walaupun dia 24 jam terus membisikkan kita, udahlah, dikit aja kok, haramnya dikit, bolehlah walaupun dikit, udah nggak usah masukin anak di pesantren, iya tuh emang dia orangnya begini, dan seterusnya. Maka di balik itu kita punya kemampuan untuk berlindung kepada Allah, dan dia akan takut dengan setakut-takutnya. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, ketika kumandang azan diazankan, maka setan lari terbirit-birit, bahkan dalam bahasa hadisnya terkentut-kentut, saking takutnya. Makanya ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, dan seterusnya, itu iman kita, itu seakan-akan daerah itu tenang. Dan iman kita tuh lagi tidak tinggi. Iman kita itu tidak ada yang menggoda. Tapi ketika azan selesai, baru setan balik lagi. Dan kita, udahlah baru azan. Tunggu qomat. Itu kapan? Itu setelah azan itu selesai. Tapi ketika azan itu ada, itu ketertarikan jiwa itu sebenarnya ada. Ketertarikan jiwa itu sebenarnya ada. Nah, tinggal kenapa ketertarikan jiwa itu hilang? Karena setelah azan balik itu setan, dan baru dia menggoda lagi. Gitu. Nah, di sini ini ada ciri bisikan iblis. Dan saya ambil contoh dari Al-Quran, kemudian cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 20 ayat 21, dan juga dalam Thaha ayat 120, yang di rumah memegang mushaf boleh untuk dilihat atau di handphone, ayat 20 surat Al-A'raf, surat ke-7 dan 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Pertama, iblis itu ketika menggoda memperindah yang haram. Makanya Bapak khususnya udah pada nikah ini, saya kira semua udah nikah ya di sini. Ada istilah ini berbahaya, tapi tersebar luas di kalangan kita. Apa istilah itu? Rumput tetangga, apa istilahnya Pak? Lebih hijau. Rumput tetangga lebih. Ini kalimat dia seakan-akan benar, lakin yuradu bihil batil, tapi menunjukkan kebatilan nih kalimat. Jadi rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Kita didesain oleh syaitan melihat istri kita atau pasangan kita itu jelek di mata kita. Itu memang tugasnya syaitan. Tugasnya syaitan itu. Dan ketika melihat ke yang lain, ada dorongan-dorongan lain yang memang kita akhirnya berhasrat dengan orang itu. Karena memang syaitan. Padahal kalau diukur-ukur, mungkin pasangan kita jauh di atas pasangan orang lain. Ini bahaya ini, kalimat ini. Setan itu memang gitu Pak, Bu. Memperindah yang haram. Allah mengatakan, la taqraba hadhihi syajarah. Hai Adam, perintah saya, kamu uskun anta wa zawjukal jannah. Tugas kamu adalah duduk di sini. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan apa yang kamu makan. Tinggal di sini baik-baik. Makan semau kamu. Minum semau kamu. Itu perintahnya. Ada perintah yang ketiga. Setelah perintah tempat tinggal. Setelah perintah makan. Ada perintah yang ketiga.
Apa perintah ketiga? Wala taqraba hadhihi syajarah. Ingat ya pesan saya, jangan pernah dekati. Dekati aja nggak boleh, apalagi nyicipi. Kan gitu. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Nanti ente termasuk orang-orang yang zalimin. Barulah setelah iblis tahu bahwa oh ternyata ini nih yang nggak boleh sama Allah. Nah, baru iblis tahu. Setelah iblis tahu bahwa ini yang dilarang, dia masuk ke larangan itu, Pak. Nah, pertanyaan saya, iblis tahu nggak yang dilarang Allah kepada kita? Ya tahu. Ya, larangan tentang berzina, berkhamar, mabuk-mabukan, tentang yang haram, tentang riba. Allah tahu. Dia masuk di situ. Gimana caranya? Memperindah yang haram tadi. Apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Adam, kata iblis nih, Adam, ente kenapa nggak mau makan? Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tahu nggak ente? Ini lihat, ini hoax. Hoax. Jadi kalau mau tahu siapa pelopor hoax, ya iblis. Kata iblis begini, qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Iblis, Adam sama Hawa. Ente tahu nggak kenapa Rob ente berdua itu melarang ente makan ini? Ya kan? Ditanya tuh. Jadi seakan-akan baik gitu, seakan-akan benar. Kemudian dia mengatakan, si iblis itu mengatakan, tahu nggak ente? Ente nggak tahu kan? Nih saya kasih tahu kata si iblis. Apa? Illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Cuma satu kok. Cuma dua. Kamu itu bisa jadi malaikat, dengan kamu makan ini, kamu nanti jadi malaikat loh. Atau yang kedua, kamu nanti jadi makhluk yang abadi, nggak akan mati. Itu hoax, itu bohong, itu palsu. Makanya sesuatu yang haram yang diliput dengan kebaikan, dengan sesuatu yang halal, itu bohong, itu palsu, dan itu adalah kerjaan syaitan. Dan syaitan ada dua, ada jin, ada iblis. Ada manusia, ada jin. Makanya kalau ada contoh ini minuman ya, ini minuman contoh. Ada minumannya khamar, memabukkan, ditulis di situ madu. Ini namanya yang jelek dibikin yang haram, yang buruk dilabelin dengan label halal. Jadi kalau dulu ada nyanyian madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, itu jelas. Sekarang kan nggak jelas mana madu, mana racun. Sekarang nggak jelas mana ulama yang bagus, mana ulama yang buruk. Sekarang nggak jelas mana yang halal, mana yang haram. Ini ngambil KPR atau BTN rumah kredit, ini halal apa enggak? Buruk apa tidak? Maka itulah tugas syaitan, dia melemparkan hoax dengan memperindah yang haram dan menjelekkan yang halal. Sekarang saya mau tanya, dan pertanyaan ini akan menentukan kita ini korban hoax atau tidak, atau tidak. Saya tanya kepada para Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibuku, apa nama pohon yang dilarang oleh Allah dimakan oleh Adam? Silakan mungkin 1-2 orang menyebutkan nama pohonnya. Ada yang ingin menyebutkan? Kita diajari dari dulu oleh guru-guru kita bahwa Nabi Adam dilarang untuk memakan pohon. Pertanyaannya, pohon apa yang dilarang? Itu pertanyaan saya. Pohon apa yang dilarang? Pohon apel apa pohon jeruk apa? Kalau nggak salah pohon zakum, Sat. Pohon zakum. Ada lagi? Baik. Kita dulu diajarin oleh guru-guru kita namanya syajaratul khuldi. Ya kan? Atau pohon abadi. Buah khuldi. Gitulah. Jangan makan buah khuldi. Tahu nggak kalimat khuldi itu? Itu hoax. Itu hoax, itu dari syaitan. Dan itu ternyata diajarin oleh guru-guru kita, diturunkan kepada kita. Itu bahaya. Dan Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 120 di atas kepala saya itu, di atas kepala saya. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka
Maukah kamu aku tunjukkan ala syajaratil khuld? Nih ada syajarah khuld, buah khuldi. Ini ayatnya. Wa mulkil la yubla. Nanti ente juga punya kerajaan yang abadi. Palsu semua. Salah semua. Jadi tidak ada itu syajaratul khuldi atau buah khuldi. Maka hoax ini harus dihentikan. Jadi kita yang saat ini belajar malam hari ini, tidak ada buah khuldi. Jangan ajarkan kepada anak kita buah khuldi. Itu hoax. Itu omongan syaitan, jangan dibawa-bawa dan jangan diwariskan kepada anak cucu keturunan kita. Nah, jadi di antara cara Allah, cara iblis la'natullahi alaihi dalam menggoda Adam, pertama adalah dengan memperindah yang haram dan menjelekkan yang halal. Kemudian manahakuma, yaitu seakan-akan menunjukkan kepada sesuatu yang benar padahal itu adalah larangan. Seakan-akan menunjukkan kepada sesuatu yang benar padahal itu adalah sebuah larangan. Contoh misalkan saya beberapa hari sebelumnya itu coba mendalami tentang dunia KPR ya, kita punya rumah dengan cara kredit. Subhanallah, ternyata semua kita itu diarahkan untuk suatu yang haram, riba. Saya bilang, saya mau ngambil KPR. Tapi syaratnya tolong akadnya, jangan akad pinjaman. Kalau akad pinjaman, saya riba. Saya nggak mau riba. Nggak bisa, Pak. Ini kita memang dari sananya BTN-nya itu harus ini. Coba bisa nggak diganti dengan jual beli saja. Ketika jual beli saya halal itu. Saya mau, saya ambil. Dan ini saya ngambil bukan atas nama saya pribadi. Ini saya mengambil untuk atas nama guru-guru yang mau memang dirumahkan. Nggak bisa, Pak. Kita harus itu. KPR syariah bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Kita memang KPR cuma ada begini. Saya bilang ya nggak bisa saya. Saya nggak jadi ngambil. Artinya apa? Bahwa riba itu Bapak dan Ibuku, riba dengan jual beli itu mirip tapi beda. Saya kasih contoh. Saya minjemin uang ke Bapak berapa? 1 juta. Saya bilang, Pak, tolong balikin ya. Berapa? 1.100.000. Itu riba. Nggak boleh. Itulah yang ada di saat ini di seluruh Indonesia, di seluruh alam tuh begitu. Tapi jadi saya dapat 100.000 itu saya riba, dan dosa riba lebih bejat daripada 36 kali zina dengan ibu sendiri. Itu dosa riba. Yang main riba berbahaya sekali memang, dan itu dosa besar. Kemudian bagaimana yang halal? Yang halal adalah kita kasih dia 1 juta, udah kita biarin aja. Nah, kalau dia balikin 1 juta, maka kita dapat pahala. Pahalanya berlimpah. Dan Nabi mengatakan siapa yang memberikan pinjaman kemudian belum dibalik-balikan, maka dia seakan-akan bersedekah sejumlah pinjaman tersebut. Itu secara ukhrawi, secara akhirat. Secara duniawi, kalau dia tahu diri, maka dia akan memberikan lebih. Ustadz, ini saya kembalikan uang 1 juta pinjaman. Ini mohon maaf Ustadz, tanda terima kasih 100.000. Ini mirip tapi beda hukumnya. Yang pertama ketika disyaratkan ini 1 juta, tolong balikin 1.100.000, itu yang riba. Tapi kalau yang dibalikkan dengan kelebihan dan kita tidak syaratkan di awal, itu bukan riba namanya. Itu boleh dimakan 100.000, itu halal hukumnya. Karena itu ucapan terima kasih. Dan riba yang paling kecil yang ada di sekitaran kita adalah kalau kita minjem motor sama teman, atau motor kita dipinjam. Anda minjem motor ente dong. Oke, boleh, isiin bensin. Itu riba tuh bensinnya. Itu bensin riba. Beda ketika dia ngisi sendiri. Ini udah ngisiin full. Itu halal. Makanya seakan-akan itu halal haram dibikin tipis-tipis beda. Itu Allahu Akbar. Di zaman sekarang ini yang halal jadi remeng-remeng, yang haram juga jadi remeng-remeng. Nggak jelas. Ya. Dan larangan, antara larangan dengan kewajiban itu udah saling remeng-remeng. Apalagi adanya musuh-musuh Islam yang berbentuk manusia. Ini bahaya. Yang paling bahaya itu bukan jin sebenarnya. Yang paling bahaya adalah musuh berbadan manusia. Itu berbahaya. Karena dia bisa melemparkan pola pikir yang berbahaya. Sebagai contoh misalkan.
kemarin ada di TV One, ya adalah dosen ya, tak perlu saya sebut namanya. Dia mengatakan sholat itu wajib, tapi nggak ada kewajiban lima waktu. Ini orang nggak ngerti. Jadi dia melontarkan sebuah kalimat yang membahayakan bagi kaum awam, begitu. Sholat itu wajib, betul. Tapi sholat 5 waktu nggak ada dalam Quran. Ngapain itu sholat 5 waktu? Ini bahaya. Bagi orang-orang awam ini sangat bahaya, gitu. Tapi sudah dibantah oleh MUI kan. Nah, ini contoh adalah iblis-iblis berbalut manusia. Nah, kemudian yang terakhir, kalau jin, kalau syaitan, kalau iblis pada akhirnya memperindah yang haram dia tidak bisa. Dia bertahan. Menjelekkan yang halal dia juga bertahan. Antara larangan dan kewajiban diremang-remangkan, dia tetap bertahan, dia tetap yakin, dia tetap istiqamah. Maka yang terakhir, waqasamahuma, maka iblis itu berani bersumpah atas nama Allah. Nah, ini saya mau kasih ilmu mungkin Bapak Ibuku baru dengar. Pertanyaannya, kenapa Adam alaihissalam tergoda syaitan? Mungkin kalau di antara kita ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Nabi Adam tergoda syaitan? Serendah itukah iman Nabi Adam? Oh, ini kalimat bahaya sebenarnya ya, kalimat bahaya. Selemah itukah iman Nabi Adam? Kenapa bisa tergoda, Ustadz? Masa gitu aja tergoda? Coba nggak tergoda. Kita kan ada di surga dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalimat berbahaya. Lihat, Bapak Ibuku, Adam itu bukan semata-mata tergoda dengan setan. Bukan, tapi setan. Nah, ini poin penting. Tapi setan itu menggunakan senjata terakhir dengan bersumpah atas nama Allah bahwa pohon itu adalah pohon khuldi yang akan memberikan kerajaan abadi bagi kamu, yang menjadikan kamu malaikat. Itu poinnya. Jadi dia itu benar-benar bersumpah atas nama Allah. Siapa namanya? Adam. Nih, saya demi Allah, itu pohon akan berguna buat ente. Dan dia mengatakan, inni lakuma laminan nasihin. Saya ini cuma nasihati ente. Ente mau nggak mau silakan. Itu poinnya. Jadi kenapa Nabi Adam itu makan buah khuldi, terjebak kepada itu semua? Karena Nabi Adam takut dengan nama Allah. Karena di situ ada nama Allah, Pak. Di situ ada nama Allah. Ketika setan tidak menggoda dengan nama Allah, ini nanti ente jadi malaikat, ente nanti jadi syajarah khuldi, seperti MLM lah. MLM itu kan MLM itu kan haram ya, riba, enggak boleh. MLM itu haram dan seterusnya. Itu ketika kita mengatakan MLM itu kan biasanya kita nanti kamu jadi ini, nanti kamu punya mobil, nanti kamu punya rumah, macam-macam lah. Kamu pinjam ke bank, nanti kamu begini, macam-macam, ya. Macam-macam. Itu niqab itu atau niqab apa namanya? Yang menutup wajah itu. Itu nggak bagus dan seterusnya. Itu semua ketika tidak menggunakan nama Allah, itu Nabi Adam nggak kepengen. Cadar, ya benar cadar. Ketika Adam menggunakan kalimat waqasamahuma, bersumpah atas nama Allah, dan Nabi Adam tahu yang menciptakan adalah Allah dan yang mengajarkan. Ya, ini poin penting. Yang mengajarkan para nabi itu Allah, Pak. Dalam Ya'qub, wa'allamnahu min ladunna wa'allamnahu ilma. Nah, Nabi itu juga sama, Nabi Khidir. Sama Nabi Adam yang ngajarin juga Allah. Wa'allama Adam al-asma. Allah yang langsung ngajarin. Karena Adam tahu bahwa Allah yang mengajarkannya, Allah yang menciptakannya, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Kemudian disebutkan dalam kedustaan. Makanya kalau ada orang bersumpah, dia berdusta atas nama Allah, iblis itu. Sama aja kayak gini. Ketika disebutkan nama Allah, barulah Adam di situ mau makan itu. Sebelumnya tidak. Begitu. Kemudian apa tujuannya? Tujuan daripada godaan itu apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, yaitu iblis itu ingin menampakkan aurat.
mereka berdua yang selama ini tertutup. Jadi kan selama ini tertutup, kemudian ketika makan buah khuldi ada timbul aurat kelaki-lakiannya bagi Adam, dan Hawa timbul aurat keperempuanannya bagi Hawa, baru dia mengambil pohon-pohonnya untuk menutupi. Al-bait, rumah itu aurat. Kita bahas sedikit tentang aurat. Apa itu aurat? Kan di sini setan tujuannya adalah untuk memperlihatkan aurat. Aurat itu apa? Aurat itu adalah sebuah keburukan atau aib. Itu namanya aurat. Ar alaik. Aurat itu diambil dari kata ar. Ara ya'ir. Itu artinya ar alaika ya akhi. Aib ente wahai akhi, wahai saudaraku. Ente ngelakuin ini aib ente. Itu namanya ar. Aurah itu artinya adalah aib, keburukan. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang nantinya akan menjatuhkan reputasi kita sebagai manusia, itu berarti kita menjalankan perintah syaitan. Sebenarnya gampang aja. Cara untuk mengetahui ini baik atau tidak baik itu caranya gampang. Kalau kita melakukan itu, kemudian kita nanti akan di mata manusia saja sudah terhina, berarti itu amalan yang tidak baik. Contoh misalkan, seorang ayah yang seorang ayah misalkan yang tidak sholat. Coba tanya, kira-kira secara manusiawi, secara rasional, harga diri seorang ayah yang tidak sholat di hadapan seorang anak dihormati tidak? Dihormati atau malah jatuh? Jawabannya jatuh. Ketika jatuh dia punya harta martabat sebagai seorang manusia, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan syaitan. Maka jangan pernah ikuti. Dan orang-orang yang, makanya para ulama kenapa disegani, para kiai, para ustadz, kenapa disegani? Itu karena mereka itu menjauhin segala sesuatu yang menjatuhkan citra dia di hadapan manusia. Apalagi di hadapan Allah. Gitu. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa setan itu tahu bahwa manusia itu punya aurat, dan aurat itu adalah keburukan, dan itu yang selama ini tertutup ingin ditampilkan oleh syaitan. Makanya kalau ada orang yang bangga dengan terbuka auratnya, itu salah. Contoh, apa? Rumah bapak dan ibuku, rumah. Inna fil baiti aurah. Di dalam rumah itu ada aurat. Sekarang saya tanya, apa aurat di rumah itu, Ustadz? Jawabannya gampang. Aurat di rumah itu adalah rumah yang berantakan, rumah yang bau, rumah yang buruk. Ya, rumah yang kotor dan seterusnya. Maka kita diajarin oleh Islam ketika berdiri mau ke rumah orang bertamu itu tidak boleh di depan pintu. Ini pintu, saya diri di sini, nggak boleh. Dia harus di pinggir. Kenapa? Agar menjaga hurmah. Hurmah itu kewibawaan rumah, kemuliaan rumah, agar tidak ternampak aurat dari rumah itu. Itulah aurat bapak dan ibuku. Maka aurat itu hakikatnya adalah keburukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memajaskan, menggunakan kalimat aurat itu bukan dengan aurat di ayat ini. Allah menggunakan kalimat sau'a. Ya, Allah menggunakan kalimat sau'a. Kalimat sau'a itu yang berujung kepada su', yaitu sebuah keburukan. Bukan aurat di sini, tapi Allah menunjukkan sau'a, keburukan yang ada pada diri manusia, yaitu adalah aurat yang itu ingin ditampilkan oleh syaitan, dan pada akhirnya aurat itu pun terbuka dan nampak ketika Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa memakan buah tersebut. Maka inilah beberapa ciri dari bisikan iblis dan tujuan daripada bisikan iblis untuk menjauhkan manusia dari Allah, dan agar Allah menampakkan keburukan-keburukan kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tutuplah aurat kami ya Allah. Dalam zikir pagi petang ada Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah ustur aurati, tutuplah aibku ya Allah. Ya, kita udah taubat sekarang, tapi kita punya masa lalu yang kalau itu kebuka, yang kalau itu diketahui oleh anak kita, kalau itu diketahui oleh generasi-generasi kita, kita akan jatuh.
Sehebat apapun kita saat ini, kita akan jatuh. Makanya disebutkan Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, keburukan-keburukanku ya Allah, yang sekarang dan yang masa lalu. Wa amin rawati, dan selamatkanlah juga ya Allah anak cucu keturunanku. Nah, maka inilah Bapak dan Ibuku pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dijauhkan dari godaan syaitan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini betul-betul diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau Bapak dan Ibuku mengatakan, Ibu saya mau berhenti di pesantren. Di pesantren itu begini. Ketahuilah bahwa itu dari syaitan. Syaitan yang bisikin. Nah, kamu gak usah di pesantren, kamu jangan ngaji dan segala macam. Itu dari syaitan, maka hati-hatilah kita dalam menghadapi ini semua, karena ini semua telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Semoga Allah jauhkan kita dari godaan syaitan. Dan godaan syaitan itulah satu-satunya doa yang pertama kali dibacakan oleh seorang ibu saat melahirkan anak perempuan, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 35. Ibunya Maryam ketika melahirkan Maryam, kemudian ibunya mendoakan, Allahumma inni u'idzuha bik wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya mohon perlindungan ya Allah untuk anak saya dan juga keturunannya ya Allah dari godaan syaitan yang terlaknat. Dan doa itu jugalah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad untuk Al-Hasan wal Husain, untuk cucunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah untuk kedua cucuku ini ya Allah, agar dijauhkan dari godaan syaitan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas materinya. Sungguh sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak, Ibu mungkin ada yang ingin bertanya untuk perihal materi yang telah kita pelajari tadi. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan bisa terjawab insya Allah. Baik, Bapak, Ibu silakan yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofon yang ada di sebelah kiri, paling ujung, paling bawah. Naktafi. Baik, jikalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita tutup pertemuan minggu ini dengan membaca Alhamdulillah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Yang salah itu benar dari Allah, yang benar itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.